Dania. Ada. Muhammad. Ya. Nasrul Amin. Ada, Pak. Ada. Rizka Rika Sari. Ada. Ada. Rosmini. Ada. Asrinur Farida. Belum. Novita Sari. Ada. Belum. Novita Sari belum. Kopi Mubita. Hadir, Pak. Ya. Nur Anissa. Belum. Mulyani. Belum. Muhammad As'ad. Belum. Dwi Risti Ningsih. Dwi Risti Ningsih, ya, suara nggak dengar. Muhammad Khairuddin. Belum. Rahmadi. Muhammad Khairuddin ada, Pak. Rahmadi ada? Belum. Yeni Wahyuni. Ada, Pak. Hadir. Nanimita. Belum. Bumi. Ada. Yang belum diabsen, ulangi lagi ya. Karena yang datang baru 20. Jumlahnya 28. Diulang lagi yang belum. Yeni Herlina ada? Yeni Herlina. Ada. Ya maaf, gak dengar. Wahlina. Wahlina. Hadir, Belum. Pak. Muhammad Hadir, Fajrinur. Pak. Ahlina hadir, Pak. Siapa? Ya, terima kasih. Muhammad Fajrinur. Ada? Belum. Jessica Dwi Yuniarti. Hadir, Pak. Ya. Ramadhania. Hadir, Pak. Ya. Rosmini. Rosmini. Bentar ya yang Astri Nur Farida. Ada. Novita Sari. Novita. Ada, Pak. Ada. Ya. Nur Anissa. Belum. Mulyani, maaf. Muhammad As'ad. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Muhammad Khairuddin. Ada Hadir, ya. Pak. Rahmadi. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Animita. Belum. Jamila yang Hadir. Jamila ada 2 tadi, yang satu keduanya udah hadir. Yang akhirnya 337 sudah hadir, Pak. Yang ada yang ujungnya 737 kalau nggak salah di mulut. ya, yang ujungnya 25 belum? Belum kayaknya, Pak. Ya. Ya, nanti yang belum hadir kita susulkan 2 kali absen dah. Nah, begini. Karena kita pembelajaran jarak jauh web,
kemarin Bapak dihubungi oleh Pokja Pak Muhyar untuk membantu memberikan tutorial untuk mata kuliah penelitian tindakan kelas. Karena kata Pak Muhyar mahasiswanya juga tergabung dari beberapa tempat. Ya, mungkin untuk awal dari pembelajaran ini kita ada kesepakatan dulu supaya nanti kelanjutannya kita bisa berjalan dengan lancar. Jadi perkuliahan ini atau tutorial ini mulai pukul 15.15 ya sampai 17.15. Jadi sebetulnya waktunya tanggung ya, maaf aja asar, jadi terpaksa asar masih belum bisa melaksanakan, jadi terpaksa dulu kita pertemuan awal. Takutnya kalau pertemuan awal nanti lambat ditegur oleh UT, sementara jalan dulu, maunya sholat asar dulu tadi, cuma karena waktu ya udah waktunya jam 15.15 kita mulai. Jadi nanti gini, kita masuk jam 15.15. Nanti kan ada beberapa yang belum masuk, ya belum masuk terlambat. Nanti Bapak anggap terlambat itu waktu toleransinya berapa? Kesepakatan dulu. Mau minta berapa? 5 menit, 10 menit? 15 menit. 15 menit, Pak. 15 menit. Ya. Biasanya 15 menit, Pak. 15 menit, oke. Jadi kalau nanti untuk pertemuan berikutnya, kalau masuknya sudah lebih dari 15.30, dianggap terlambat ya. Gitu. Ya, Pak. Ya, oke. Ya, Pak. Jadi karena kita web jarak jauh, jadi kita kan nanti konsultasi lewat grup. Alhamdulillah grup juga ada. Cuma maaf, di grup itu semuanya cuma nomor. Bapak nggak tahu, jadi mau nyebut siapa, nomor semua, nggak ada namanya. Kecuali ada satu tadi masuk. Ada, Pak. Udah masuk namanya. Karena Ada, Bapak yang Pak. masuk masih nomor semua. Kalau yang ditampil ini ada namanya. Yang masuk namanya, yang Bapak simpan nama itu Bu Kopi kah yo? Ya, saya, Pak. Ya, yang lain belum masuk, belum Bapak simpan karena cuma nomor semua. Maaf aja. Jadi tolong nanti dikasih nama supaya nanti bisa komunikasinya lebih anu. Kalau cuma apa nama saja kan nomor saja bingung juga. Karena terus terang kalau tanpa nama, karena jujur aja ya, grupnya ini grup, nama grupnya apa yo? Grup PTK semester 1 ya. Nah, grup ini tolong yang mengolah grup tambahin lagi ya, maaf aja ya. PTK semester 1 tambahi Barabe ya, karena Bapak ngajar di 2 tempat. Barabe sama Amute sama-sama PTK. Nanti Bapak bukannya takutnya salah. Oke, Pak. Jadi tolong yang Oke, Pak. membikin artinya grupnya ditambahi PTK semester 1 Barabe atau PTK Barabe kata Bapak. Supaya Bapak nanti enggak. Pak Animita tadi hadir Pak Ai. Animita ulun hadir Pak Ai. Animita hadir. Ya oke. Ya, nanti Bapak absen lagi yang belum masuk. Masuk baru 20 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Mulai semalam kamu yang mana aku berita saring. Terus maaf yang kedua, ketua kelasnya udah ada belum? Ketua kelas. Belum, Pak. Belum. Ya tolong ditunjuk salah satu siapa yang mau jadi ketua kelas. Latihan boleh, opinian boleh. Ada yang bersedia. Nanti untuk mempermudah komunikasi, misalnya ada
apa misalnya ada yang belum masuk, nanti Bapak minta tolong ketua kelasnya untuk menghubungi atau kayak apa. Yang kedua nanti Bapak minta tolong juga untuk mengambilkan gambar screenshotnya, gambar kegiatan ini supaya nanti Bapak bisa untuk arsip laporannya. Jadi nanti ketua kelasnya atau yang bisa, tolong nanti kegiatan ini kan nanti mungkin di awal, di tengah, di akhir difotokan, di screenshot, nanti gambarnya dikirim ke grup atau ke Bapak supaya Bapak nanti bisa untuk melaporkan bahwa kegiatan ini berlangsung. Ya minimal makanya Bapak pengen ada ketuanya, minimal ketuanya nanti yang bisa membantu untuk mengambilkan gambarnya, men-screenshotkan. Siapa yang mau jadi ketuanya? Tadi di kelas, di tutorial yang lain udah dibentuk belum ketuanya? Ketua kelasnya. Belum ada, Pak. Ya ditunjuk siapa kira-kira? Ada lah yang mau. Kan beres sampai ini abang mah ulati. Ini tadi. Apa? Ya. Yang lakian siapa yang mau? Pak Nasrul. Ketua kelas ya? Yang lain aja Pak. Bisa ya? Belum bisa Pak, belum siap jadi ketua. Ya kalau Bapak Mau udah emang di gudang. Kasih mawai. tolong yang ibu-ibu juga boleh. Ya Bapak absen sekali lagi yang belum tadi masuk. Muhammad Fazli Nur udah masuk belum? Sudah Pak, sudah hadir. Sudah. Hadir. Jamila yang buntutnya nomor 25 sudah ada. Ada Pak. Jadi keduanya sudah masuk. Ibu Rosmini sudah ada. Rosmini Pak. ada. Ada, Pak. Ya. Mulyani ada. Belum. Belum ada. Anissa Ada, Pak. Ada. ada. Hadir. Jadi satu yang belum masuk. Mulyani. Atau ada yang belum terabsen dari daftar nama. Sudah masuk semua ya. Ya, makasih. Jadi seperti itu nanti seperti tutor-tutor yang lain nanti untuk jadi kesepakatan pertama tadi kita kasih toleransi 15 menit. Kalau udah lebih 15 menit kita anggap terlambat. Terlambat Ya, dengan Pak. nggak masuk itu beda. Ya, Pak. Terus yang kedua nanti untuk menambah nilai tugas partisipasi Bapak minta ya, tugas partisipasi itu nanti Bapak minta tiap minggu atau nanti kumpulkan dalam akhir semester, akhir pertemuan boleh. Bapak meminta untuk meresum. Jadi meresum materi modul 1 sampai modul 6 ya. Ya, modul 1 sampai modul 6 diresum. Nanti resuman itu dikirim ke WA Bapak langsung. Jadi nanti untuk menambah nilai partisipasi. Karena nilai tutorial itu kan nanti ada 2 bagian, yaitu yang pertama nilai tugas. Nilai tugas itu nanti diambil dari di minggu ketiga, minggu kelima, minggu ketujuh. Karena pertemuannya nanti tugasnya dikerjakan maksimal 1 minggu.
Kalau pertemuan langsung itu belum aja, karena ini web, nanti tugas itu diberikan di pertemuan ketiga. Di akhir pertemuan 3 nanti dikumpulkan paling lambat sebelum pertemuan berikutnya sudah dikirim ke Bapak. Atau yang kedua dikirim ke Bapak boleh, atau langsung dikirim ke LMS. LMS kan udah bisa dibuka, jadi nanti dikirim di LMS. Di minggu ketiga itu ada tugas, nanti akan dinilai di Bapak nilai di LMS-nya, dan kalau nanti di LMS nggak bisa ya minimal dikirim ke WA Bapak. Tapi kalau di LMS bisa, langsung dikirim ke LMS. Nyalain ada. Minggu 3, minggu 5, minggu 7 ada tugas nanti. Itu maksimal 1 minggu. Jadi kalau resuman dikirim, jangan dikirim ke LMS, dikirim ke Bapak langsung. Ya itu kesepakatannya dulu. Terus mungkin yang berikutnya mungkin perkenalan. Mungkin nama sudah tahu ya. Sudah tahu karena di jadwal nama Bapak ada tercantum di situ. Namanya di situ Sabarata. Kalau tempat tugasnya di Amuntai. Di SMA 1 Amuntai. Nomor teleponnya di situ ada, jadi kalau ada perlu atau apa di grup ada. Ya mungkin ada yang tanyakan dulu. Nama kesepakatan yang kedua perkenalan sudah. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Pak mau bertanya. Silakan. Ya silakan. Apa Pak? Ya. Langsung aja. Yang lain dimatikan dulu, yang tanya dulu siapa? Ulun Pak, Linda Yulian. Ya, silakan. Resumannya ada 1 sampai diketik atau ditulis tangan? Resuman nanti ditulis tangan aja, Bu. Tulis tangan. Bapak minta tulis tangan, jangan diketik. Karena kalau diketik, itu nanti bisa, kemungkinan bisa cuma ngambil file kawan. Kalau tulisan tangan, itu kan asli. Jadi nanti entah ya nuliskan siapa, nggak masalah. Cuma tulisannya, kalau bisa tulis tulisan tangan. Gitu. Berarti ini tugasnya individu kah Pak? Meresumnya Individu aja Bu. Jadi meresum individu, nanti mau tiap modul dikirim boleh, 2 modul, 3 modul boleh, atau langsung semua modul boleh. Resuman itu Bapak harapkan jangan cuma mengambil rangkuman di belakang. Di belakang tiap modul itu ada rangkuman, cuma menulis itu jangan. Tapi yang namanya resuman itu mengambil dari inti atau pokok-pokok dari tiap modul. Jangan mengambil rangkuman di belakang saja. Tambahi. Ada lagi? Garis Kak Pak? Kada jelas, ulangi lagi. Ya satu-satu karena suaranya kurang jelas. Silakan satu-satu dulu. Yang lain banyak ya suaranya. Karena ini pakai manis ya? Manis sama. Ada lagi tadi apa pertanyaannya lagi? Yang lain dimatikan dulu, dimut dulu. Kuliah bergaris ke Pak. Ya folio bergaris. Ya. Pakai folio bergaris. Jumlah tidak dibatasi, sesuaikan dengan banyaknya modul itu, banyak halaman nggak ditentukan. Yang penting intinya resuman itu mencakup hal-hal pokok dari setiap modul, itu aja.
Tahu aja. Jadi nanti hasilnya bisa dikirim ke WA-an langsung atau lewat LMS tadi Pak Lah. Kalau resuman langsung aja Bu, yang di LMS nanti tugas 357, minggu ketiga, kelima, ketujuh. Oh, Karena itu kan tambahan untuk nilai partisipasi. Kalau tugas itu kan nilai utama. Kalau partisipasi kan nanti diambil dari, sebetulnya poinnya banyak, dari partisipasi itu banyak. Dari aktivitas, dari absen, dari tugas kalau tugas di kelas. Cuma Bapak tambahin yaitu meresume. Intinya atau tujuannya supaya nanti mahasiswa itu minimal membaca sekali. Dengan meresume, harapan Bapak mahasiswa sudah membaca semua modul yang ada di buku pokok. Walaupun membacanya itu secara garis besar, cuma minimal sudah membaca. Jadi nanti kalau ada soal di ujian akhir pernah membaca. Karena dengan membaca itu kan nanti materi yang tercakup akan minimal ya satu dalam otak. Karena materi PTK itu mungkin sudah beberapa mahasiswa sudah mengalami membuat. Cuma karena materinya lumayan banyak teoritis, jadi perlu banyak membaca, memahami materinya. Nanti ya dimakan. Ada lagi? Foto apa? Nah, orang kuliah. Bagaimana bapak ini selalu TikTok. Tolong yang ada suaranya itu dimatikan anunya, dimut supaya suara nggak masuk. Ya, ada suara lain, suara anak, suara apa itu suara nggak masuk dimatikan aja. Tapi kalau mau tanya dinyalakan boleh. Wah, suara-suara nggak masuk karena kan kadang kita bicara di jarak jauh ini kadang gangguan sinyal, gangguan yang lain-lain. Jadi suara supaya nggak mengganggu dimatikan aja, di mute. Gambar mute-nya itu. Jadi di suaranya kenapa ya? Ya, Bapak matikan. Ya, kita mulai modul dari PTK ini ada 6. Jadi nanti kan kalau Bapak Ibu meresum pertemuan kita kan ada 8. Jadi minimal kan satu pertemuan itu satu modul bisa aja. Cuma nanti kalau mau mempelajari beberapa modul boleh aja, tergantung Bapak Ibu waktu luangnya. Karena belajar modul di UT ini memang materinya cukup lumayan, mata kuliahnya nggak cuma 1-2. Mungkin Bapak Ibu ini dalam semester ini ada berapa mata kuliah? 6 apa 7?
7. 7, Pak. Nah, kalau 7 ini Bapak Ibu bagi dalam seminggu kan satu hari minimal harus membaca modul 1 mata kuliah. Kalau nanti sampai nggak terbaca, nanti di akhir-akhir akan keteteran. Jadi istilahnya belajar di UT adalah belajar mandiri. Jadi harus bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bisa mempelajari modul. Karena modul merupakan inti atau gurunya UT itu, dosennya UT itu adalah modul. Jadi semua nanti yang keluar dari ujian-ujian adalah dasarnya dari modul. Makanya modul harus betul-betul dikuasai, modul harus betul-betul dipahami isinya setiap mata kuliah. Untuk mata kuliah yang berpraktek, berarti nanti nilai dari seperti apa dipraktekkan. Kalau nilai yang teoritis, ya teoritis. Karena mata kuliah PTK itu nanti ada kelanjutannya di semester berikutnya, yaitu PKP. Mata kuliah selanjutnya adalah nanti kalau PTK ini teorinya, kalau PKP pemantapan kemampuan profesional itu nanti prakteknya. Jadi Bapak Ibu di mata kuliah ini kan nanti intinya mempelajari teori tentang penelitian tindakan kelas, dari teorinya sampai nanti cara pembuatan, laporannya dan sebagainya. Nah, nanti prakteknya membuat PTK itu di semester berikutnya, itu mata kuliah PKP. Itu nanti Bapak Ibu praktek membuat laporan PTK dari perencanaan awal sampai laporan jadi selama 2 bulan atau 8 kali pertemuan. Kalau itu SKS-nya 4, kalau PTK ini SKS-nya 2, teoritisnya 2. Jadi Bapak Ibu nanti mempelajari teorinya PTK, cara pembuatan PTK, cuma prakteknya nanti di mata kuliah berikutnya. Ya, kita coba tayangannya untuk sudah muncul lah. Pak. Sudah. Nah, Sudah, Bapak. biasanya untuk pertemuan pertama itu kita ada orientasi sedikit tentang sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh dan strategi belajar mandiri. Ini biasanya untuk pertemuan pertama itu sebelum ke materi modul. Mungkin kawan-kawan tutor yang tadi pagi sudah juga menyampaikan. Jadi nanti kalau kurang, mohon maaf. Cuma sekarang Bapak sampaikan secara garis besar aja untuk memperkenalkan apa itu pendidikan UT dan strategi belajar mandirinya kayak apa. Kita belajar dari tayangan aja nanti.
Jadi sistem pendidikan jarak jauh ya tujuan dari sistem pembelajaran jarak jauh. Jadi sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh itu nanti setelah dijelaskan itu tujuannya adalah untuk bisa memahami tentang konsep dan prinsip dari pendidikan jarak jauh. Yang kedua, konsep dan prinsip dari belajar mandiri. Dan yang ketiga, menerapkan strategi belajar mandiri. Harapannya seperti itu setelah mempelajari ini. Jadi nanti Bapak nyampaikan inti-intinya aja, nanti selanjutnya nanti kita bisa belajar tentang modulnya. Sistem pendidikan terbuka. Jadi yang dimaksud dengan sistem pendidikan terbuka itu adalah sistem yang menggabungkan konsep pendidikan terbuka dengan sistem pendidikan secara jarak jauh. Sistem pendidikan terbuka itu nanti memberi kesempatan pendidikan bagi siapa saja, makanya terbuka itu, bagi siapa saja, tidak membatasi usia, domisili, tahun ijazah, waktu penyelesaian studinya, pemilihan programnya, dan mata kuliahnya, jadi bebas. Jadi tidak ada pembatasan tentang usia, tentang domisili, dan lain-lainnya. Lain dengan pendidikan yang formal, yang kayak kuliah secara reguler itu kan ada pembatasan tertentu. Syarat masuknya ada, kalau untuk masuk di UT itu nggak ada pembatasan tentang itu. Yang berikutnya, pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh itu artinya pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar. Bisa melalui teknologi informasi dan komunikasi, bisa juga dengan menggunakan media lain. Jadi bisa, kalau kegiatan yang kita lakukan ini adalah untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari modul, membantu aja. Jadi tutor itu tugasnya membantu mempelajari atau membantu mahasiswa dalam memahami mempelajari modul. Tapi intinya dosennya dari UT itu adalah tetap modul atau buku pedoman pokoknya. Terus selanjutnya, karakteristik dari pembelajaran jarak jauh itu yang pertama, terbuka tadi sudah disebutkan, usia nggak dibatasi, tahun ijazah nggak dibatasi, pemilihan mata kuliah nggak dibatasi, pemilihan jurusan nggak dibatasi, dan sebagainya. Terus yang kedua, itu belajarnya secara mandiri. Jadi yang diutamakan belajar dari UT adalah mandiri, belajar mandiri. Dengan pedomannya adalah buku pedoman pokoknya atau modulnya. Terus yang berikutnya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi nanti kalau buku modulnya belum ada, bisa menggunakan UT, bisa menggunakan TV, bisa menggunakan radio, bisa menggunakan yang lainnya. Bisa juga menggunakan teknologi pendidikan. Jadi ada sistemnya terbuka, belajarnya mandiri, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, juga menggunakan teknologi pendidikan. Jadi belajar di UT itu bisa menggunakan modul, bisa ada yang menggunakan tutorial, ada yang menggunakan web dan tuton. Ada yang tanpa itu langsung belajar mandiri, menggunakan buku modul juga ada. Jadi kalau yang menggunakan web, tuton, itu ada bantuan dari tutor-tutor. Yang tatap muka juga ada bantuan. Tapi ada juga yang tanpa itu,
Jadi langsung cuma menerima modul. Jadi belajar mandiri menggunakan modul. Terus yang berikutnya, penyelenggaraan proses pembelajaran jarak jauh. Jadi memanfaatkan sumber belajar yang tidak harus berada pada satu tempat yang sama dengan peserta didik. Menggunakan modus pembelajaran yang peserta didik dengan pendidiknya terpisah. Jadi seperti ini, Tuweb atau Tuton itu kan terpisah. Terus menekankan belajar secara mandiri. Jadi utamanya belajar dari UT itu adalah belajar mandiri. Jadi ada tutorial itu istilahnya atau tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa untuk beberapa jurusan. Enggak semuanya ya, enggak semuanya pakai tutorial. Beberapa aja diadakan tutorial atau mungkin dengan tatap muka, mungkin dengan Tuweb atau mungkin dengan Tuton. Kadang semuanya ada. Terus terstruktur, terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Jadi sumber belajar dari UT banyak. Di samping tadi Bapak sebutkan, bisa dengan menggunakan TV, ada siaran TV. Bisa menggunakan portal Guru Pintar, bisa menggunakan tutor online, bisa, dan sebagainya. Terus memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses setiap saat. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses kalau memang ada kesempatan untuk belajar mandiri di samping belajar dari buku pokok. Terus menekankan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas. Jadi intinya belajar di UT itu belajar secara mandiri, itu aja. Jadi kemandiriannya diutamakan. Makanya kalau kita lihat mahasiswa UT itu kan banyak yang bekerja sambil usaha yang lain, sambil kuliah di UT, karena kan nggak mesti ada tatap muka. Jadi nanti modus dari pembelajaran UT seperti yang Bapak sebutkan di atas tadi kan, modus penyelenggaraan bisa ada modus tunggal, ada yang modus ganda, ada yang modus konsorsium. Jadi kalau modus tunggal itu diselenggarakan pada semua proses pembelajaran pada mata kuliah dan atau program studi. Kalau modus ganda itu diselenggarakan pada mata kuliah atau program studi secara tatap muka dan jarak jauh. Jadi kayak yang Bapak Ibu alami ini adalah istilahnya modus ganda. Terus ada yang modus konsorsium diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi dalam bentuk jejaring kerja sama dalam lingkup wilayah nasional atau dan internasional. Yang berikutnya modusnya udah. Jadi bedanya bisa kita lihat itu pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka. Mungkin beberapa mahasiswa bisa mengomentar ini, kira-kira bedanya program pendidikan tatap muka dengan program pendidikan jarak jauh itu bedanya apa? Dari gambar yang disediakan itu. Itu sumbernya dari jadi kalau program pendidikan tatap muka itu kan banyaknya interaksi dengan dosen itu lebih banyak karena pengajarannya tatap muka. Beda dengan program pendidikan jarak jauh.
itu lebih diutamakan adalah lebih banyak kegiatannya adalah belajar mandiri yang dilakukan oleh siswa atau mahasiswa. Jadi pengajaran tatap mukanya frekuensinya lebih sedikit, bedanya itu. Makanya belajar di UT itu adalah belajar mandirinya yang diutamakan. Kuncinya dosennya adalah buku pokoknya atau istilahnya modul itu. Buku pokok itu kan terdiri dari beberapa modul. Jadi kuncinya yaitu dosennya. Mahasiswa UT adalah buku pedoman pokok. Jadi kalau ada 5 mata kuliah ya 5 buku pedoman pokok itulah dosennya. Kalau ada tatap muka, ada web, ada tuton, itu kan tambahan untuk membantu mahasiswa supaya lebih mudah mempelajari bukunya. Cuma intinya tetap mahasiswa sendiri dalam belajar mandirinya. Karena kan yang disampaikan oleh kawan-kawan tutor itu kan nggak semua materi. Tujuannya atau intinya adalah cuma membantu memahami, membantu atau memfasilitasi supaya bisa lebih mudah memahami, maunya seperti itu. Tapi intinya tetap mahasiswa yang bersangkutan belajar mandiri. Jadi dalam belajar jarak jauh itu interaksinya antara pengajar atau tutor menggunakan media atau bantuan belajar dengan mahasiswa itu enggak harus selalu bertemu dalam frekuensi yang banyak. Bantuan belajar atau tutorial aja. Jadi nanti intinya seperti tadi Bapak sampaikan sebelumnya, tetap mahasiswa itu adalah lebih banyak belajar mandirinya. Maka dari itu diharapkan nanti mahasiswa itu selalu menyempatkan diri untuk selalu membuka modul, mempelajari modul, membaca modul. Kalau modulnya tebal, jangan harus punya strategi kayak apa membaca modul yang cepat, membaca tepat, dan bisa memahami isi dari modul tersebut. Harapannya seperti itu. Ini proses tiap semesternya. Jadi nanti dalam proses rutinitasnya itu dari registrasi nanti sampai menerima hasil dari ujian akhir dalam setiap semester. Jadi melakukan registrasi, kemudian membeli atau memperoleh bahan ajar, melakukan kegiatan belajar mandiri, kemudian mengikuti, kalau ada tutorial, mengikuti tutorial, bisa dengan tatap muka, bisa dengan online, kemudian setelah itu mengikuti ujian, setelah itu menerima hasil ujian. Prosesnya seperti itu. Makanya itu rutinitas yang harus dijalani. Ya, berikutnya yang Bapak sampaikan adalah konsep belajar mandiri. Harapannya nanti mahasiswa mampu mengambil inisiatif dan motivasi diri untuk belajar, baik dengan bantuan atau tanpa bantuan orang lain, dengan memanfaatkan berbagai media belajar. Bisa mengelola belajarnya dan bisa menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan dirinya dan mengevaluasi hasil belajar mereka sendiri. Nah, di sini adalah tiap individu mahasiswa itu mempunyai gaya belajar yang berbeda. Cara mengelola belajarnya berbeda, cara belajarnya berbeda, strateginya berbeda, enggak akan sama. Nah, kemampuan-kemampuan itulah yang diharapkan seperti apa Bapak mahasiswa bisa memanfaatkan kemampuan yang ada pada dirinya untuk bisa belajar mandiri dengan baik
dan bisa menguasai materi yang ada di buku pedoman. Bisa menggunakan berbagai media. Di samping menggunakan buku pedoman pokok, bisa menggunakan media-media yang online yang lain. Mungkin bisa mencari di Google, bisa mencari di portal UT atau apa. Karena sudah tersedia di laman-laman dari UT yang bisa membantu kita dalam belajar secara mandiri. Jadi strategi belajar mandiri itu di sini disebutkan ada 3. Yang utama adalah kita bisa mengelola waktu, bisa membaca dengan cepat, bisa merekam hasil baca, bisa dengan meresum, bisa dengan membuat outline, atau bisa membuat peta konsep. Nah, seperti semester ini kan Bapak Ibu mahasiswa kan yang dipelajari atau yang diambil adalah 7 mata kuliah. Nah, kayak apa membagi waktu dalam 1 minggu itu mempelajari 7 mata kuliah atau 7 buku pokok. Nah, itu kan kalau kita bagi secara matematis kan minimal dalam 1 hari itu 1 buku. Nah, 1 buku atau satu buku pedoman atau 1 mata kuliah. Nah, dalam 1 mata kuliah dalam 1 hari itu nanti waktu kita yang bisa kita sediakan untuk membaca atau mempelajari atau merekam hasil dari buku mata kuliah tadi, waktu kita yang bisa tersedia dalam setiap hari berapa? Harus betul-betul kita bagi untuk kegiatan itu dan untuk kegiatan yang lain. Jadi misalnya kita ambil dalam sehari misalnya sejam atau 2 jam. Nah, waktu sejam 2 jam itu kita tempatkan di waktu yang di bagian mana? Karena kan kita di samping mengambil kuliah ini kan kita mungkin Bapak Ibu kan mungkin punya kerjaan sebagai guru atau yang lain. Jadi kan waktu kita bekerja itu dari jam berapa sampai jam berapa, waktu untuk keluarga itu berapa, jadi waktu yang untuk kita manfaatkan untuk belajar modul itu seberapa di waktu yang mana. Nah, itu betul-betul harus kita bagi, kita sempatkan supaya nanti dalam 8 pertemuan atau kurang lebih 2 bulan itu betul-betul materi yang ada di modul-modul yang ada yang kita ambil atau dapat kita kuasai, dan modul yang kita pegang itu minimal kan dari beberapa modul yang diterima dari 7 mata kuliah itu kan modulnya ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang SKS-nya, tergantung SKS-nya juga. Kalau SKS-nya 2 berarti modulnya ada 6. Kalau SKS-nya 3 modulnya ada 9. Kalau SKS-nya 4 modulnya ada 12 dalam 1 buku. Nah, itu kan harus kita kuasai, harus kita pahami dalam 8 kali pertemuan. Jadi mengelola waktunya, kita bisa membacanya modul tersebut dan merekam hasilnya, mungkin membuat resume, membuat outline atau peta konsep, itu betul-betul harus kita manfaatkan, harus betul-betul kita kuasai waktunya, pengelolaan waktunya, sehingga harapannya nanti hasilnya di akhir bisa lebih maksimal. Terus yang berikutnya, dalam mengelola waktu itu di sini diberikan beberapa pertanyaan. Jadi apa yang ingin Anda peroleh dari studi di UT? Berapa lama Anda merencanakan selesai di UT?
seberapa bagus nilai yang ingin diraih dari UT. Apa upaya yang akan dilakukan? Bagaimana Anda merencanakan kegiatan belajar? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak kita untuk mengelola waktu. Jadi, yang ingin kita peroleh itu apa? Kita kuliah di UT, Bapak Ibu mengambil mata kuliah atau mengambil jurusan ini apa yang mau diperoleh? Kira-kira waktunya mau berapa lama? Nilai yang diinginkan seberapa? Upaya yang Bapak Ibu lakukan apa dan merencanakan kegiatan belajarnya seperti apa? Nah, itu kan kalau itu udah bisa kita menjawab, kita akan bisa mengelola waktunya. Oh, waktu yang kita punya itu seberapa? Yang untuk ini seberapa, untuk itu seberapa? Jadi yang akan kita manfaatkan, kita gunakan untuk belajar modul itu seberapa. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa ngelola. Masing-masing beda. Waktu yang tersedia juga berbeda. Kegiatan tugas kita sehari-hari juga berbeda. Nah, tolong itu betul-betul dipahami. Jadi yang berikutnya pahami katalog dan kalender akademik. Jadi waktu registrasinya, kapan memperoleh bahan ajarnya, tutorialnya kapan, tugas-tugasnya kapan, tugasnya apa, ujiannya kapan. Jadi itu aturlah diri sendiri dalam tetapkan tujuan dan hasil belajarnya. Jadi tujuan kita belajarnya apa, hasil yang diharapkan seperti apa. Terus kayak tadi udah Bapak sampaikan, berapa waktu belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Rancanglah jadwal belajar yang sesuai. Santai dan lakukan latihan berkala. Jadi latihannya itu harus rutin. Jangan semaunya aja, asal mau berlatih, jangan. Tapi rutinitas. Karena waktu 8 kali pertemuan atau 2 bulan itu waktu yang sangat cepat. Jadi ini pertemuan pertama, nanti tahu-tahu sudah pertemuan kedua, tugas belum digawe. Karena gawean kita kan asik dengan gawean yang lain. Makanya perlu diluangkan waktu karena udah Bapak Ibu niati untuk kuliah ini harus betul-betul diniati, harus betul-betul ditekuni. Diluangkan waktu sedikit untuk tugas-tugas yang diberikan oleh tutor. Karena masing-masing tutor tugasnya beda, gayanya juga berbeda. Jadi harus betul-betul kita bisa memahami. Jadi tipsnya merancang jadwal belajar. Jadi yang pertama itu tetapkan jumlah minggu untuk belajar. Jadi sampai ujian nanti ada berapa minggu. Terus sisihkan waktu untuk mengecek capaian hasil belajar. Oh, yang kedua belum ya. Yang kedua susunlah target. Jadi target dan waktu belajar. Jadi target dan waktu belajar itu harus realistis. Tidak ambisius. Tapi terlaksana. Jadi santai sih. Kalau Bapak bilang sersan, serius tapi santai. Jadi kita perlu keseriusan tapi juga perlu rileks, santai. Jangan terlalu ambisius. Aku ini 2 modul, 3 modul sekali baca selesai, kuasai. Jangan, kita santai aja. Santai, realistis, tapi terlaksana. Sampai nanti mau ujian itu modul itu minimal sudah intinya atau konsep pokoknya sudah terkuasai. Setelah itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita harus bisa menyisihkan waktu untuk mengecek capaian hasil belajar. Jadi di tiap modul itu di belakang itu ada contoh-contoh soal atau latihan. Nah, Bapak Ibu kerjakan dulu sebelum melihat kuncinya. Setelah membaca modulnya,
kita coba ngerjakan soal-soalnya. Apakah yang kita kerjakan itu benar apa salah? Nanti dicek dengan kuncinya. Di situ sudah ada, kalau hasilnya sekian, itu berarti Anda sudah menguasai, kalau belum sampai sekian, belum menguasai materi. Nah, seperti itu. Terus yang keempat, pantau dan evaluasi keterlaksanaan dan rencana belajar. Jadi selalu dievaluasi dalam seminggu yang Bapak Ibu sudah lakukan itu, dalam seminggu itu harus kita evaluasi yang sudah kita lakukan, yang sudah kita laksanakan ini sudah sesuai atau belum dengan keinginan kita. Dan hasilnya sudah maksimal belum. Kalau belum, kita rubah lagi, kita sesuaikan supaya lebih efektif. Terus cari teman yang berdekatan untuk belajar kelompok. Nah, belajar kelompok lebih bagus untuk lebih memudahkan memahami konsep. Yang keenam, cari solusi bila ada kesulitan dalam belajar. Jangan menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Jadi kalau ada masalah, selesaikan dengan segera kesulitannya dalam belajar. Bisa minta bantuan kawan, bisa bantuan pengurusnya, bisa minta bantuan ke tutornya. Lanjut. Nah, dalam membaca modul, kalau modulnya itu banyak, istilahnya kita harus bisa membaca cepat. Membaca cepat itu mungkin kalau membaca cepat berarti bacanya harus cepat banget, nggak ada. Jadi membaca cepat di sini adalah kita harus bisa membedakan mana yang membaca textbook atau modul dengan membaca Quran atau novel. Jadi kita membaca modul dengan membaca Quran dengan novel beda. Karena inti atau isi dari modul dengan isi dari novel atau Quran itu beda. Jadi cara membacanya harus beda, cara memahami juga harus beda. Terus membaca Quran atau novel tidak pernah menggarisbawahi atau mencatat, tapi tetap dapat mengingat isinya. Jadi kalau kita itu membaca novel atau membaca Quran, sekali lihat, sekali baca, bisa ingat alurnya. Tapi kalau membaca modul nggak bisa. Makanya kalau membaca modul, makanya perlu mungkin digarisbawahi, mungkin kita membuat coret-coret ringkasan atau meresum atau apa. Tergantung masing-masing kebiasaan belajarnya seperti apa. Tapi kalau membaca novel atau membaca Quran, kita membaca novel apa? Mungkin satu lembar, 2 lembar. Habis yang kita baca itu kita ceritakan, setelah kita baca mungkin satu judul misalnya. Habis membaca itu kita menceritakan inti dari yang kita baca bisa. Tapi kalau kita membaca buku modul belum tentu bisa. Ada sih yang bisa, tapi belum tentu bisa. Kalau kita nggak membuat outline atau menggarisbawahi atau membuat resume atau membuat peta konsep. Nah, alasannya kenapa tidak menggarisbawahi, tidak mencatat, tapi tetap bisa mengingatnya karena ya kita tertarik dengan apa yang kita baca. Karena membaca novel itu kita tertarik, apalagi novelnya pas sesuai dengan keinginan kita. Itu akan satu buku atau 2 buku atau 3 buku yang berseri itu bisa membaca dalam 1 malam tuh sampai 5 seri, sanggup. Tapi kalau membaca modul mungkin baru 10 halaman, 20 halaman sudah ngantuk. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya dari itu adalah kenapa membaca novel seperti itu, kalau baca buku atau modul seperti itu, intinya jadi belajar itu harus tertarik. Belajar itu harus kita bisa menyenangi apa yang kita baca. Karena apa yang kita baca itu kita senangi, kita tertarik dengan apa yang kita baca, otomatis akan
isinya akan terpaut atau tersangkut di otak kita. Lain kalau kita nggak suka apapun, kalau kita udah nggak suka, nggak akan ada yang tersangkut di benak kita. Akan berlalu aja. Cuma kalau kita suka, mendengar sekali, mendengar aja kita nggak baca sudah bisa hafal. Contohnya ada kalau beberapa kawan kita yang suka lagu itu mendengar sekali aja bisa langsung bisa hafal. Tapi kalau mata pelajaran udah kita ulang berkali-kali nggak hafal-hafal. Buku novel kita baca sekali kita bisa menceritakan, tapi kalau buku pelajaran atau apa kadang berkali-kali aja nggak bisa kita menceritakan apa itu intinya. Nah seperti itu. Jadi kita harus tertarik dengan apa yang kita pelajari. Membaca. Dalam membaca yang lebih berperan adalah mata atau otak. Kira-kira mata atau otak yang lebih berperan? Jadi otak memiliki keterbatasan akan informasi tekstual, tulisan. Maka perlu dukungan informasi visual. Bisa gambar, bisa peta, bisa matrik. Sehingga lebih mudah kita itu menghafal sebuah materi itu kalau kita bisa mengolah yang istilahnya peta konsep. Itu kan dengan gambar. Terus pengaitan isi bacaan dengan pengetahuan dan pengalaman membaca atau imajinasi dan aplikasi hasil baca. Kapasitas otak sangat besar, tetapi memori atau daya ingat kita itu terbatas. Makanya kita harus mulai berlatih juga, karena otak kita itu kalau Bapak ibaratkan adalah kayak komputer. Komputer itu kan bisa memuat beberapa memori. Cuma kalau kita punya komputer, kita menyimpan file-file kita dalam komputer itu kita sembarangan menyimpan, nanti mencarinya lagi juga susah. Ini filenya apa ya namanya? Walaupun udah kita kasih nama, nanti mencarinya akan lebih susah. Ini di mana, di folder mana, di file namanya apa. Tapi kalau kita udah terbiasa dengan main di komputer itu, kita memberi nama-nama file itu sesuai dengan jenis-jenis tertentu. Misalnya ini folder A, nanti isinya tentang ini, folder B tentang ini, folder C tentang ini. Jadi nanti kalau kita mau mencari sebuah file tentang ini, oh berarti nanti letaknya di folder ini dengan nama file ini. Tapi kalau kita asal buat nulis di komputer, misalnya kita nulis, kita kasih nama asal simpan, nanti mencari lagi kadang mungkin susah. Kalau isi komputernya itu udah banyak file. Tapi kalau udah kita pilih sesuai dengan klasifikasinya, oh, file A, folder A isinya tentang misalnya tentang surat menyurat. File B tentang data kepegawaian, file C tentang ini, file D tentang ini. Nanti kalau kita mencari tentang file tertentu, udah bisa menebak di mana. Nah, demikian juga otak kita. Otak kita kan kita tiap hari menerima informasi yang kita dengar, kita lihat, kita lakukan. Nah, kalau bisa kan otak kita itu juga kita pilah-pilah. Ini untuk file A, untuk file B, untuk file C, untuk file D. Jadi nanti kalau kita pas belajar sesuatu tentang ini, oh ini letaknya di sini. Jadi akan lebih mudah. Kita harus bisa meletakkan, mengkotak-kotakkan sesuatu itu, jangan tercampur aduk gitu loh. Dipisah-pisah. Ini file apa, ini file apa, ini file apa. Cuma itu memang susah. Cuma kalau kita udah terbiasa, kita latih, itu intinya cuma kita bisa berlatih. Dengan latihan yang sering, oh ini kita ini belajar matematika misalnya. Berarti yang kita buka adalah file matematika. Ini kita belajar tentang agama. File agama yang kita buka. Jadi file lain sementara kita tutup dulu. Jangan sampai kita belajar matematika, kita membuka file yang lain. Jadi nanti akan kacau. Kalau kita belajar ini, ya kita fokus ke situ.
Kalau belajar yang lain, fokusnya juga situ. Yang lain sementara kita tinggalkan dulu. Yang berhubungan dengan itu aja yang kita sangkut pautkan. Sehingga dalam waktu kita belajar itu, apa yang kita pelajari itu akan lebih cepat terserap dalam otak kita. Kalau sudah terserap dalam otak kita kan akan tersimpan dalam memori otak. Memori otak kita itu kan muat banyak, memorinya bisa muat banyak. Kapasitasnya itu banyak. Cuma daya ingat kita itu yang terbatas. Makanya supaya ingatan kita itu terbatas itu bisa memanfaatkan kapasitas otak yang sangat besar, itu makanya kita harus bisa meletakkan file-file yang ada dalam otak kita itu terpisah-pisah. Sehingga nanti kalau kita mau membuka yang ini, kita pikirkan yang itu, akan muncul yang itu. Kita belajar yang ini akan muncul yang kita pikirkan. Jangan sampai tercampur aduk kayak yang kita gambarkan di komputer tadi, filenya tercampur aduk, jadi kita mencari juga susah. Itu harapan kalau Bapak ibaratkan seperti itu. Nah, penyakit dalam membaca efektif. Membaca untuk hafal. Jadi membaca itu untuk hafal, bukan paham. Itu penyakitnya. Jadi harapannya kita membaca itu adalah untuk paham, bukan untuk hafal. Terus biasanya kita membaca itu menyuarakan atau menunjuk apa yang kita baca. Itu kebiasaan masing-masing ya. Jadi kalau membaca tanpa menyuarakan dengan mulut komat kamit, kadang nggak bisa masuk. Ada yang dengan mulut terdiam, itu bisa. Ada yang harus dengan di komat kamit mulutnya. Terus yang ketiga, penyakitnya adalah tidak tahu apa yang dicari dari kegiatan membaca. Yang kita membaca itu untuk apa? Nah, itu kadang kita nggak tahu tujuannya. Terus membaca semua hal atau semua kata. Itu penyakit kita. Terus yang jadi penyakit utama kita adalah lupa apa yang sudah kita baca. Terus susah konsentrasi. Yang berikutnya membaca tanpa strategi, asal membaca aja. Makanya dalam membaca, memahami modul yang begitu banyak, kita harus betul-betul menggunakan strategi. Jadi yang kita baca ini apa modul? Kalau semua kita baca, ya kita bosan. Karena yang kita baca itu sesuatu yang kurang menarik. Kayak novel. Kalau novel kan, kalau sudah baca ini, ini baru rame-ramenya, pasti akan dibaca terus sampai ending. Tapi kalau buku, beda. Kapan endingnya? Bab 1 berlanjut ke bab 2, kadang nggak nyambung. Yang dipelajari antara bab 1 dengan bab 2 nggak nyambung. Atau malah bertentangan. Nah, seperti itu. Makanya perlu betul-betul kita menggunakan strategi yang tepat untuk memahami modul. Nah, cara membacanya itu ada beberapa cara, ada speed reading, ada skimming, ada scanning. Jadi masing-masing punya cara. Kalau speed reading membaca cepat untuk memperoleh gambaran utuh, menyeluruh dari suatu bacaan. Kalau skimming membaca cepat untuk memperoleh gambaran utuh, menyeluruh atas suatu bacaan tanpa fokus pada hal-hal yang detail. Kalau scanning membaca cepat untuk memperoleh informasi tertentu. Nah, silahkan masing-masing punya gaya sendiri. Biasanya tekniknya menggunakan SQ3R, survey, question, read, recitate, atau review. Itu sistem membaca sebuah tulisan. Jadi urutannya itu melakukan survei untuk memperoleh gambaran umum tentang apa yang sedang dibaca. Itu menggunakan skimming. Terus questionnya munculkan pertanyaan dari hasil survei. Terus read-nya membacanya baca secara teliti, kritis, kreatif, dan tandai konsep yang penting untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang muncul pada tahap question. Terus recite, ceritakan kembali tentang apa yang telah dibaca.
Review berarti melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dibaca. Temukan bagian yang belum dipahami dengan baik. Baca kembali bagian yang belum dipahami. Nah, itulah teknik membaca itu dengan memahami sebuah bacaan itu dengan SQ3R. Survei, question, read, recite, sama review. Membaca efektif. Aktivitas mencari informasi dari teks tulis. Kemudian dilakukan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Diharapkan mendapat informasi yang sebanyak-banyaknya dengan pemahaman yang sebaik-baiknya. Harapannya didapat dengan daya rekam yang tinggi. Jadi aktivitas dalam baca efektif itu adalah mencari informasi dari teks tulis, kemudian cara melakukannya dengan yang sesingkat-singkatnya, hasilnya informasi adalah sebanyak-banyaknya dan pemahaman yang sebaik-baiknya. Daya rekam yang tinggi. Persiapannya yang perlu dipersiapkan dalam baca cepat. Jadi karakteristik bacaannya apa? Eksak apa non-eksak? Terus sesuaikan dengan kecepatan baca dengan karakteristik bacaan. Terus tetapkan tujuan. Jadi yang akan dicari atau dipahami itu apa? Buat pertanyaan pemandu. Terus siapkan perangkat pendukungnya, alat tulis, kertas catatan atau sebagainya. Jadi seperti itu cara baca efektif dan cepat. Terus pelaksanaan baca cepat dan efektif itu melaju terus, jangan berbalik. Gerakan mata hanya untuk menangkap bagian penting. Jangan gunakan alat tunjuk, minimalkan suara, atur kecepatan baca sesuai dengan tingkat kesulitan materi bacaan. Catat materi yang tidak dipahami atau dipertanyakan. Jawab pertanyaan pemandu atau buat pertanyaan tentang bacaan. Buat simpulan dan pengaitan antar gagasan. Baca ulang bagian penting yang tidak terpahami. Kalau merekam hasil baca, sesuai dengan apa yang kita sukai, bisa dengan peta konsep, bisa dengan outline, yaitu penulisan butir ide penting secara berjenjang dan sistematis, atau dengan rangkuman. Menggunakan parafras, ungkapan pemaknaan dengan bahasa sendiri. Jadi kalau rangkuman itu kita tulis dengan bahasa kita sendiri. Jadi merekam hasil baca dengan peta konsep, bisa dengan outline, bisa dengan rangkuman. Mana yang paling mudah dikuasai? Karena masing-masing punya kebiasaan yang berbeda. Biasanya kan ada beberapa kawan guru atau kawan tutor tuh menggunakan peta konsep. Di buku modul atau buku pedoman tuh masing-masing ada peta konsepnya sebetulnya. Secara garis umum. Nah, contoh peta konsep seperti ini. Peta konsep itu adalah berupa skema yang digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep dalam bentuk proposisi. Proposisi itu merupakan gabungan dua konsep atau lebih yang dihubungkan oleh kata-kata penghubung. Suatu peta konsep dapat terdiri dari dua konsep yang dihubungkan oleh satu kata penghubung untuk membentuk satu proposisi. Nah, contohnya seperti itu ada. Terus, langkah pengembangan peta konsep. Identifikasi konsep utama yang ada di modul atau bahan pelajaran. Setelah identifikasi konsep, tulis konsep utama menggunakan huruf kapital. Kemudian diidentifikasi semua konsep pendukung yang relevan dengan konsep utama.
Hubungkan semua konsep pendukung dengan konsep utama dan atau antar konsep pendukung. Kemudian bila ingin menambahkan konsep pendukung, buat garis baru yang dimulai dari konsep utama. Selesaikan satu peta konsep dalam 1 kali kerja. Kemudian dievaluasi peta konsep yang telah dibuat dan gunakan penekanan tertentu, misal dengan warna atau ukuran huruf yang berbeda untuk pengelompokan tertentu. Nah, misalnya kan kayak gini, peta konsep. Bahasa itu kan fungsinya untuk alat komunikasi, memiliki kaidah. Kaidahnya mencakup ada sintaksis, ada semantik, ada morfologi, ada fonologi. Nanti fonologi mencakup apa lagi? Sintaksis atau apa? Kalau Bapak Ibu ngajar misalnya matematika, misalnya mau belajar bilangan. Bilangan tuh yang setelah bilangan mau bilangan apa? Bilangan bulat, bilangan pecah, bilangan. Nah, nanti kan bagian-bagian itu kan hubungannya seperti apa? Kalau yang ngajar IPA misalnya tumbuhan atau tumbuhan itu terdiri dari apa? Ada batang, pohon, dan sebagainya. Nah, itu yang Bapak sampaikan untuk orientasi awal tentang UT, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran terbuka, sama belajar mandiri. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum ke belajar ke modul. Silahkan. Bukan tidak hadir, tetap hadir. Cuma keterangannya terlambat. Kalau dianggap tidak hadir, kasihan. Karena kalau tidak hadir kan berarti ini syarat bisa ikut ujian kan, kalau nggak salah ya Bapak, itu kan minimal harus hadir 75% atau 80%. Jadi kalau nggak hadir lebih dari separuh itu kan nggak bisa ikut ujian. Makanya kalau datanya lebih dari 15 menit, itu bukan Bapak anggap tidak hadir. Bapak anggap terlambat. Kan nanti di keterangan di absen atau daftar hadir di LMS, kalau Bapak Ibu kan itu ada keterangannya. Jadi nanti mahasiswa itu bisa datang, hadir, bisa terlambat, bisa izin, atau sakit, bisa alpa. Kalau di LMS itu kalau hadir nilainya 2 kalau nggak salah. Kalau terlambat itu 1 kah yo? Bapak nggak terlalu hafal. Kalau nggak hadir itu 0. Jadi keterlambatan itu kan tetap ada, dianggap hadir, cuma terlambat datang. Kalau terlambat dianggap tidak hadir, kasihan, Bapak nggak mau. Tetap cuma makanya Bapak katakan kesepakatan. Harapannya dengan kesepakatan itu supaya mahasiswa hadir, ya jangan sampai lebih dari 15 menit setelah dari jadwal awal. Tetap dianggap hadir, cuma keterangannya Bapak tulis terlambat. Kalau terlambat tuh mahasiswanya ada. Kalau mahasiswa ada tetap tuh dianggap masuk. Cuma terlambat datang. Kenapa seperti itu? Kan terlambat datang tuh bisa karena mungkin lupa jadi membuka, atau pas mungkin jaringannya lelet, mungkin faktor ada cuaca hujan atau apa. Bapak maklum aja. Itu pasti tiap pertemuan ada aja yang terlambat. Cuma tetap hadir. Kalau tanpa keterangan, makanya Bapak kan ada memanggil beberapa kali. Ada atau belum? Kalau memang nggak ada kan berarti Bapak tulis alpa. Kalau alpa tidak hadir, atau ada keterangan sakit, atau izin, ya itu nanti kan syaratnya kalau
izin atau sakit, ya tolong nanti mengirim buktinya. Misalnya sakit, bukti kalau sakit kan keterangan dari dokter. Kalau izin misalnya kan ada acara tertentu, nah acara apa itu kan dibuat aja dikirim. Nanti kan sebagai bukti bahwa memang mahasiswa nggak hadir, alasannya ada. Seperti itu. Maunya ya kayak orang sekolah itu, Pak. Kalau memang kalau terlambat itu tetap dianggap hadir. Cuma ya datanya terlambat. Makanya Bapak buat kesepakatan. 15 menit sudah banyak. Biasanya Bapak 10 menit aja atau 5 menit aja. Ini 15 menit banyak ya, 15 menit toh. Ya maklum aja. Bapak juga maklum. Bapak juga pernah sekolah, pernah kuliah, pernah jadi mahasiswa, pernah jadi siswa. Terlambat itu hal yang wajar dan lumrah. Itu Pak. Ya silahkan. Yang lain. Ya. Ada lagi? Ya Bapak cek lagi, tadi ada yang belum masuk. Ibu Mulyani udah masuk. Ada masuk. Karena pertemuan dengan web seperti ini, Bapak jujur aja kadang melihati aja, ada yang mahasiswa awalnya waktu absen ada, berikutnya hilang. Ada yang nggak mengikuti, cuma habis absen terus hilang ada. Terus ada yang sudah keluar juga ada. Jadi itu terserah masing-masing aja, Bapak nggak memaksakan diri. Kalau memang nggak bisa ya ada urusan. Cuma harapannya nanti kan absen ada. Kadang kan habis di absen orangnya hilang juga ada. Kalau Bapak Ibu lihat kan di situ di partisipan itu kan jumlahnya kan masih 21 mulai tadi. Atau Bapak yang salah ya. Ada yang namanya nggak muncul. Tadi di absen ada tapi nggak muncul. Ada yang namanya tadi ada, orangnya sudah keluar dari. Ya Bapak sedikit Bapak kontrol juga. Cuma Bapak nggak, istilahnya nggak terlalu, yaitu hak mereka, hak kalian untuk seperti itu. Cuma kan harapan Bapak kan udah diniati untuk kuliah ini kan, harapannya kan ya kalau bisa kegiatan tutorial diikuti. Kalau memang ada misalnya pas tutorialnya ada acara yang nggak bisa ditinggalkan, ya minimal harapannya kan nanti absen dulu, terus nanti misalnya mau off karena nggak bisa ikut, ya minimal memberitahu lah. Jadi supaya nggak nanti ditanyakan. Kadang jujur aja kan setiap kegiatan seperti ini kan Bapak Ibu dari UT juga masuk di web ini, selalu mengawasi. Bapak juga selalu diawasi, dilihati, diawasi, dikasih komentar, wajar aja. Jadi kalau Bapak mengawasi mahasiswa ya wajar, karena kan masuk dalam kelas tutorial. Kalau nanti hasil akhir dari nanti kegiatan kan tergantung Bapak Ibu juga. Bapak cuma istilahnya Bapak ini cuma membantu aja. Membantu, kalau mau ya syukur, kalau nggak mau ya terserah masing-masing. Karena kan masing-masing mahasiswa itu punya karakter, punya gaya yang berbeda-beda. Apalagi dalam kuliah yang online atau web seperti ini. Bapak kan cuma bisa melihat dari gambar. Kadang ada yang gambarnya berhenti terus, berarti orangnya hilang kemana? Nggak tahu. Itu hak mahasiswa. Cuma harapannya kan yang mengikuti. Kalau memang ada kegiatan yang bisa dijalankan, ya keluar sebentar boleh aja, nggak masalah. Yang penting nanti di tugas-tugasnya terpenuhi, absennya terpenuhi, tugasnya terpenuhi. Insya Allah untuk harapan akhir kan nilainya bisa maksimal.
Tapi nilai maksimal itu bukan tergantung tutornya ya. Nilai maksimal ada tergantung Bapak Ibu nanti di tugas akhir. Jadi nilai tutorial itu kalau yang bukan mata kuliah praktek atau berpraktek itu perannya kurang lebih 50%. 50% itu berlaku kalau Bapak Ibu ujian akhirnya minimal dapat di atas 30%. Kalau nilai ujian akhirnya nggak sampai 30%, nilai tutorial nggak berlaku, nggak bisa membantu. Lain kalau mata kuliah yang praktek atau berpraktek itu nilai semuanya dari nilai praktek, bukan ujian akhir karena nggak ada ujian akhir. Karena kan kalau nggak salah kan Bapak Ibu semua udah sarjana ya, alhamdulillah kan. Sekolah S1 jurusan BI 119 itu kan masuk jurusan dari sarjana kalau nggak salah. Jadi mata kuliahnya kan kurang lebih 3 semester. Jadi kalau misalnya kayak mata kuliah PTK mungkin ada beberapa yang sudah pernah mendengar, sudah pernah mengambil, bahkan sudah pernah mengalami tugas akhirnya atau skripnya itu bentuk PTK sudah. Cuma harapannya nanti di mata kuliah ini kan mungkin PTK yang udah Bapak Ibu lakukan mungkin sedikit beda dengan apa yang ada di modul. Jadi nanti kita buat PTK itu sesuai dengan apa yang ada di buku petunjuk modulnya. Teoritisnya, konsepnya seperti itu. Walaupun model-model PTK itu banyak. Jadi nanti kita acuan pokoknya adalah tetap buku modul. Bapak cuma bisa membantu semaksimal mungkin, semampu Bapak juga, karena kan namanya masing-masing punya kelebihan kekurangan masing-masing. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh. Bapak mau bertanya. Silakan Bu. Kalau pengiriman tugas di LMS nanti ada pemberian supaya terkumpul satu waktu, karena kadang-kadang bisa tidak terbuka. Di LMS kenapa Bu? Diulang lagi Bu. Pengiriman tugas di LMS itu apakah nanti ada pemberitahuan? Kan tugas Bapak Ibu kan nanti di tugas minggu ketiga, minggu kelima, minggu ketujuh. Jadi nanti tugas itu Bapak sampaikan habis pertemuan ketiga, nanti Bapak kasih tugas. Nanti Bapak Ibu kalau sudah dikerjakan dikasih batas maksimal seminggu biasanya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai dalam sehari atau 2 hari, selesai langsung aja diupload di LMS. Masuk itu nanti Bapak kalau Bapak juga ada kegiatan pokok. Nanti biasanya Bapak melihatnya ya malam ya. Biasanya kalau ada yang udah masuk ada, nanti kalau biasanya Bapak ngasih penilaian kalau sudah semuanya masuk. Baru Bapak kasih nilai langsung muncul di situ. Pertemuan 3, pertemuan 5, pertemuan 7. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau mengisi di situ ada forum diskusi, juga Bapak Ibu isi aja sesuai dengan misalnya minggu ini ya sesuai dengan materi yang minggu ini. Nanti Bapak Ibu bisa diskusi di situ. Itu juga akan menambah penilaian dari Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak pas membuka ada diskusi di situ, forum diskusi, ya kalau pertanyaan untuk Bapak ya akan Bapak jawab semampu Bapak. Kalau untuk pertanyaan untuk kawan, ya mungkin kawan-kawan yang lain nanti bisa ngasih jawaban. Di LMS itu kan ada forum diskusi. Cuma jujur di LMS materi belum Bapak isi, perkenalan belum Bapak isi karena ya waktu tadi karena Sabtu Minggu itu sekolahan libur, cuma Bapak mengampunya kebetulan hari Sabtu 1 mata kuliah, hari Minggu 2 mata kuliah. Jadi mengisinya kadang belum sempat. Jadi dalam minggu-minggu ini nanti kita masukkan.
Di absen di situ juga ada, nanti Bapak masukkan absennya sesuai dengan yang Bapak absen tadi. Kalau masuk, Bapak tulis masuk. Kalau nggak masuk, Bapak tulis nggak masuk. Di LMS bisa dikontrol. Masuk LMS itu di mana? Kenapa, Bu? Masuk LMS-nya di mana, Pak? Ibu belum membuka LMS kah, Bu? Belum, Jadi, Pak. Ibu membuka di Chrome atau apa Ibu yang itu Bapak Ibu nanti tekan lms.ut.acid. Nanti Ibu tekan klik akan muncul nanti Bapak Ibu isi itu nomor apa NIM terus passwordnya tanggal lahir. Oke. Ada yang belum membuka? Belum, Pak. Belum. Astagfirullah. Itu pembelajarannya kan lewat web dan LMS. LMS UT apa tadi, Pak? LMS. Bentar dulu, Bu. Nggak hafal, Bu. UT ACID kan? Iya. Ya, Tolong dicatat di grup lah kawan-kawan. Usernya, kata sandinya tadi tanggal lahir, Kak, Pak? Iya. NIM sama tanggal lahir. Oke. Yes, sudah, Pak. Nah, itu kan nanti di situ ada minggu ketiga. Sesi 1 kan paling atas kehadiran. Ada materi, ada diskusi, ada link to webnya. Nanti pertemuan ketiga nanti kan di situ ada tugas. Tugas 1. Nah, nanti Bapak Ibu upload di tugas 1 itu. Iya, Pak. Kalau nanti Bapak Ibu upload di situ, bisa aja dibuka itu nanti kalau Bapak Ibu sudah ngirim situ akan muncul. Passwordnya apa tadi, Pak? Untuk materi tanggal lahir, Bu. Yang di atas NIM, yang bawah bulan, tanggal lahir. tahun. Oh, passwordnya tanggal bulan, tahun. Bulan, tahun. NIM. Untuk materi dan diskusi itu, Pak? Itu materi kan nanti yang isi Bapak, cuma belum Bapak isi, jujur aja belum. Oh, iya. Itu nanti kan materi itu ya yang Bapak sampaikan itu Bapak
Suaranya hilang. Suara Bapak ada suara kadang kah? Atau ulun kah yang kadang mendengar Sama yuk? wadah ulun pada kedengaran juga suara bapaknya. Mungkin Sama. Sidin mati kalau Memang bapaknya. Aja kok sudah yang betakun cuman tuh dalam bentuk foto dikirim atau kayak apa? Ada kah sudah yang betakun? Akun apa, Bu? Di foto kan? Yang resumen tuh dalam bentuk foto kah dikirim? Bentuk foto mungkin dijadikan dokumen atau PDF. PDF kayak. Oh, ingat. Oh, berarti di cam scanner kah? Atau PDF. PDF itu Oh, enggak. kan sama lah. Nggih. Langsung dikirim ke WA. Iya, dijadikan PDF. Paling lambat ke Villager Pasif. yang repot tuh. Paling lambat ke Villager. Karena ada 6 modul, 8 kali pertemuan, kata bapaknya tadi, kalau bisa 1 minggu tuh 1 modul, tapi kalau pian sudah selesai 1 sampai boleh untuk kirim juga, Bu. Lu ini. suara Bapak nih hilang. Sidin silent kayo. Iya, kayaknya di Di silent. sini gak ada, Bang. Tapi Hidup, Mac speaker Sidin Sidin. ada besar banget. Maxidin hidup. Sinyal kah Jaringan. Yola? Tapi gak ada suaranya. Gak ada mungkin beratan, gak ada suara. Pak, ampun pian, gak ada keluar suaranya, Pak. Suara pian hilang. Mati Sidin pulang, Mika. Hilang. Kedengaran nggak Yunus Sidin? Dapat Keluar kayak Sidin. Gak ada tuh. Kayaknya mungkin gangguan Sidin. Kalau ada yang mengiau, Boleh kalau Juali sudah keluar. Sidin masih ada tuh di atas. Belum ada penutup. menit lagi kita. Oh, kalau bapaknya masih ada di kondisi. Kenapa suara bapaknya hilang lah? Pak, suara pian hilang, Pak. Kadada. Gangguan kayaknya di sini nih. Sinyalnya. Kayaknya wadah bapaknya lah. Sinyalnya Nggih. Hilang sama sinyalnya. suara.
Berataan. Akhiri Jasidin di grup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ini ya tadi bilang Kak. Sudah keluar kah bapaknya? Habiskah?